Mari kita melanjutkan pembacaan firman Allah dari Markus pasal 4, mulai ayat 26 sampai yang ke-41. Markus 4 ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia dicampurkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya. Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus datang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini peristiwa masih dalam kaitan peristiwa Tuhan Yesus mengajar para murid di Galilea. Nah, ini menurut yang tertulis di sini dapat dikelompokkan pada ayat 26 sampai 29, itu masalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh, yaitu tentang kerajaan Allah. Kemudian yang bagian kedua, 30 sampai 34 itu perumpamaan biji sesawi tentang kerajaan Allah. Kemudian ayat yang ke-35 sampai 41 itu mujizat Tuhan Yesus tentang angin ribut yang diredakan. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama. Kalau kita mau melihat analisa teksnya, bagaimana cara Tuhan menjelaskan tentang kerajaan Allah ini. Tentu di sini kalau kerajaan konteksnya seperti yang lalu, bahwa Yesus sendiri adalah rajanya. Ini diibaratkan orang yang menabur benih di tanah. Kemudian dalam semalam, malam tidur, siang bangun, benih itu sudah bertunas dan makin tinggi. Ya, ini ada suatu proses pertumbuhan yang jadi pertanyaan bagi kita semua juga pada para murid waktu yang lalu, juga pendengar pada saat itu, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada perlu pemikiran yang lebih dalam untuk menjawab suatu pertanyaan. Bagaimana hal ini terjadi? Jawabnya jelas tidak diketahui oleh orang pada saat itu yang mendengar atau orang yang menabur sendiri. Dari proses yang terjadi itu. Kemudian kalau kita lanjutkan, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian
butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu, bila sudah masak, orang mencabut, kemudian pada musim menuai tiba akan dituai. Nah, kalau kita mau masuk juga menganalisa lebih dalam lagi, ada suatu peristiwa yang sulit dipahami tentang kerajaan Allah ini, seperti proses pertumbuhan biji yang telah ditanam tadi. Ternyata akhirnya kembali jawabnya, bahwa ada yang memproses sampai biji yang ditanam di tanah itu bisa tumbuh dan berbuah. Berarti ada suatu tangan yang mengerjakan. Ya, tentunya adalah Allah sendiri. Inti dari permasalahan pada perikop bagian yang pertama ini, biji yang ditanam di bumi itu mengalami proses pertumbuhan sampai buah, tidak diketahui oleh manusia, tetapi adalah karena tangan Allah sendiri. Seperti firman Allah ditabur, kemudian di hati kita diibaratkan tanah, itu Allah akan menumbuhkan. Saatnya ada penuaian daripada firman Allah itu. Itu seperti yang dikutip di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya jelas sekali bahwa benih yang ditanam itu diharapkan mendapat kondisi tanah yang bisa memungkinkan untuk bertumbuh dan berbuah. Nah, proses menumbuhkan ini sulit untuk mendapatkan jawaban dari logika kita. Untuk menemukan bagaimana bisa bertumbuh, kita hanya bisa berupaya agar seperti kalau kita menanam sesuatu, paling tidak mengetahui bagaimana pH-nya, bagaimana makanan yang elektrolitnya yang dibutuhkan, hanya itu. Tetapi bagaimana bisa tumbuh dan berbuah, itu yang secara logika kita tidak bisa pahami. Hanya Allah sendiri melalui iman kita, Allah yang memberikan kehidupan. Nah, aplikasi pada bagian ini, bila firman Tuhan itu ditabur dan tertanam di hati kita, Allah sendiri akan menumbuhkan, supaya pada saatnya ada buah yang dipetik. Nah, ini melalui iman kita kepada apa yang firman Tuhan katakan. Nah, pada bab bagian yang kedua, ayat 30-34, kalau kita melihat, ini proses memahamkan tentang kerajaan Allah. Di sekitar Galilea itu ada tumbuhan yang berasal dari biji sesawi, di mana biji sesawi itu kecil, tetapi pada saat beda dengan sayuran yang kita pahami, sayur sawi-sawi yang kita masak beda. Tetapi di sana di Galilea itu, kalau biji sesawi itu ditanam, akhirnya bisa lebat batang daunnya, sehingga mendapatkan suatu tumbuhan yang luar biasa besarnya, sehingga teduh, banyak burung dapat berlindung di tempat itu. Nah, Tuhan Yesus mencari cara untuk menggambarkan bagaimana kerajaan Allah itu adalah melalui apa yang ada di sekitarnya, yang mudah dipahami oleh orang-orang yang mendengar pada saat itu. Nah, biji ini adalah paling kecil, dikatakan ayat 31. Ditanam, kemudian menjadi besar, dan burung-burung bisa berteduh di sekitarnya. Kalau itu sudah istilah Jawanya ngerembuyung, ya, banyak daun yang tumbuh teduh sekali. Nah, tumbuhan sesawi ini merupakan herbal, ya, semacam herbal. Ini digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai kerajaan Allah, biji yang kecil kelihatannya, tetapi ternyata mempunyai potensi yang besar untuk bertumbuh. Ya, itu adalah suatu harapan
para pendengar saat itu mempunyai pemikiran jangan menganggap sepele tentang biji sesawi yang kecil itu, firman Allah yang kecil itu, kerajaan Allah yang dianggap sepele, apalagi dianggap yang kecil, diabaikan. Ini adalah suatu pesan yang disampaikan melalui perumpamaan ini. Nah, apa hubungannya dengan kerajaan Allah? Orang tidak boleh memandang rendah atau meremehkan. Karena apa? Di tangan Allah, dengan perbuatan Allah, Allah mampu membuat sesuatu yang secara logika tidak mungkin menjadi mungkin. Yaitu perbuatan tangan Allah, kerajaan Allah itu dimulai oleh Kristus sendiri dari kota kecil Galilea ini. Jadi pemberitaan kerajaan Allah, pemberitaan keselamatan tentang kerajaan Allah, itu dimulai dari kota kecil yang namanya Galilea. Akhirnya melalui para rasul dan sebagainya, sampai ke seluruh bumi, akhirnya sampai kepada kita ini mendengar tentang kerajaan Allah, di mana rajanya adalah Kristus sendiri. Nah, dalam pemberitaan ini pada ayat 34, itu ada 2 klasifikasi, di mana pendengar publik yang umum, yang fase untuk memahami tentang kerajaan Allah itu masih terbatas. Tuhan Yesus memberikan satu gambaran semacam ini. Tetapi ada pesan yang lain untuk para murid, itu Tuhan Yesus memberitahukan proses yang lebih dalam lagi tentang kerajaan Allah. Sehingga diharapkan para murid ini masuk lebih dalam dan lebih mengetahui melalui pembacaan saat teduh, melalui PA bersama, sehingga makin dalam tentang pengenalan akan kerajaan Allah. Nah, aplikasi dalam konteks ini, biarlah kita mulai belajar tidak memandang rendah tentang biji sesawi yang kecil, yang artinya kerajaan Allah, firman Allah yang ditaburkan. Biarlah kita sungguh-sungguh mencermati dan memperhatikan. Dikatakan di sini kalau muridnya tentu adalah suatu hal yang tidak beda, paling tidak menelusuri sikap dan perbuatan, bahkan meniru apa yang guru tanamkan. Kemudian pada bagian yang ketiga, ayat 35 dan 41 ini, kalau kisahnya kita sudah hafal mulai dari sekolah minggu dan sebagainya seperti yang tertulis. Tetapi ada suatu pesan yang disampaikan, ini adalah mengingatkan, meneguhkan posisi Tuhan Yesus melalui mujizat yang terjadi ini. Di mana Tuhan bisa memberhentikan angin ribut yang ada. Kenapa? Meneguhkan bahwa Tuhan Yesus sebagai Raja yang memiliki kerajaan Allah itu ternyata berkuasa. Kuasanya lebih daripada apa yang terjadi, yang dialami para murid melalui angin ribut ini. Nah, apa yang diharapkan dalam konteks ini penulisan? Ini adalah Tuhan Yesus katakan, mengapa kamu selalu takut? Kemudian, mengapa kamu tidak percaya? Pertanyaan pada ayat yang terakhir. Ini supaya kita mau belajar bahwa Tuhanlah adalah pencipta, penguasa, sehingga Dia berkuasa bukan hanya di surga, tetapi kerajaannya juga di bumi. Mengapa? Pertanyaan mengapa harus dijawab. 2 pertanyaan. Mengapa takut? Mengapa tidak percaya? Padahal di situ ada Yesus. Seringkali kita menghadapi berbagai masalah dalam badai kehidupan kita. Ketakutan itu yang lebih mengancam. Peristiwa tidak adanya langka minyak, peristiwa adanya peperangan, dan sebagainya. Mengapa kita harus takut? Mengapa kita tidak percaya kepada Tuhan bahwa Dia lebih berkuasa? Manusia tidak bisa menghentikan peristiwa kehidupan di bumi atau membuat kiamat di bumi rutin.
kalau tidak di bawah kendali dan kekuasaan Tuhan. Toh kalau itu memang harus terjadi dan di bawah kekuasaan dan waktunya Tuhan, ya harus terjadi. Kalau belum, Tuhan pun akan bertindak sesuai dengan kewenangan dan kekuasaan. Nah, aplikasi dari bagian ini, kita tidak perlu takut menghadapi badai atau segala sesuatu masalah kehidupan ini, karena di bumi ini tidak ada yang enak dan tidak ada yang nyaman. Satu peristiwa datang dan peristiwa lain. Kalau kita mencermati peristiwanya, kita tidak akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Tuhan akan bertanya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bahwa penyertaannya selalu ada bersama kita. Dan setiap langkah hidup kita di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus, dan Dia selalu memberikan suatu pelindungan. Bahkan di dalam segala percobaan pun, Dia tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Artinya apa? Penyertaannya itu asal kita mempertaruhkan sepenuhnya di dalam kehidupan Dia. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Apapun yang terjadi tanpa seizin Dia adalah tidak mungkin. Dan kalau itu terjadi, tentunya ada sesuatu yang diharapkan oleh Tuhan di dalam perbaikan setiap kehidupan kita. Nah, amanat teks pada pagi hari ini, firman Allah yang ditanam di dalam kehidupan kita harus makin bertumbuh dan berbuah. Kerajaan Allah tidak boleh disepelekan, dilenakan dengan berbagai masalah yang ada di bumi ini. Kemudian pesan daripada Tuhan Yesus sendiri, jangan takut. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan melalui kuasa Roh-Nya selalu dekat dengan kehidupan kita. Dia lebih berkuasa dari segala sesuatu karena Dia adalah Allah yang pencipta langit dan bumi beserta isinya. Amin. Kita percaya bahwa sekalipun ada tantangan, kesulitan, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tapi kita punya Tuhan Yesus yang baik, yang sanggup meredakan segala gelombang ombak yang besar dalam kehidupan kita dan membuat kita bisa tetap percaya dan tenang. Kita akan responi dengan pujian, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan, ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
sanggup sembuhkan kami, kuasa-Mu sanggup bebaskan kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya, ya Ralamaralamasih, ya Ralamaralamasih, ya Ralamaralamasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Apapun yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita percaya dan kita selalu mau katakan Tuhan Yesus baik. Dan kita terus mau menyembah Dia, terus kuat di dalam Tuhan, memiliki iman sebesar biji sesawi. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, kami menyembah Engkau, karena Engkaulah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau berkuasa atas setiap Tuhan gelombang yang besar, atas atmosfer ini, atas dunia ini, bahkan juga Tuhan Engkau berkuasa di surga dan di dunia ini. Kami bersyukur punya Allah yang penuh kuasa, yang sanggup menolong setiap kami. Kalau ada di antara kami ada yang saat ini dalam pergumulan, ya Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan, ada pertolongan yang nyata. Tuhan, berikan kami iman sebesar biji sesawi, berikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan, supaya kami tetap memandang dan mengatakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau.